Salma tersenyum jahat sekaligus tertawa jahat melihat Dinda yang pada akhirnya ketahuan kalau Dinda sudah datang ke Taman Kencana. Dan Dinda ketahuan adalah klien tersebut lewat hal ini. Halo semua, apa kabar? Balik lagi sama Mimin. Sebelum Mimin mulai videonya, Mimin doain dulu ya, semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas bareng-bareng bersama dengan Dramanesia. Yap, senang, sedih, emosi, apa yang terjadi di episode kemarin memang gak bisa dimaafin lah ya ibaratnya. Terlalu banyak drama, terlalu banyak hal yang kayak susah aja gitu mau ngebongkar ini dan itu. Tapi ya seperti yang kita semua tahu, akan ada selalu petunjuk setiap harinya. Dan ini gak akan pernah bisa Dinda lewatkan begitu saja. Karena bagaimanapun juga, Salma ini udah tahu itu adalah Dinda. Cuman Salma ngerti, si Dindakor, si pelakor yang satu ini, yang gak tahu malu ini, yang masih ngarapin suami orang ini, pasti gak akan pernah mau ngaku. Makanya yang Salma lakukan tersenyum jahat aja. Salma pegang semua buktinya, udah pegang nomornya juga si Dinda dan sebagainya, yang nanti Salma akan coba lagi menjebak Dinda di lain kesempatan. Loh, mungkin teman-teman pasti nanya, aduh capek banget nih Min, Salma udah tahu kayak gitu masih aja belum dilabrak. Sabar. Mimin udah bilang juga di video-video sebelumnya, kalau Salma ini memang sengaja ngumpulin semua bukti-buktinya dulu teman-teman. Tujuannya apa? Biar ketika nanti dibongkar di hadapan William dan juga Dinda, bahkan di depan Argo dan semua orang, Williamnya nggak bisa bohong, Dindanya pun juga sama. Karena kalau sekarang Salma konfrontasi kepada mereka berdua, pasti akan susah, ada aja alasannya. Terlebih si William nih yang manipulatif, dibawa ke rumah sakit, udah sadar ditanya-tanya, coba ujung-ujungnya apa? William minta disuapin Salma, minta ditemenin sama istrinya dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Bikin Salma lupa lagi. Walaupun besoknya inget lagi, tapi kan tetap ada waktu yang terbuang dan ada momen yang hilang ketika seharusnya Salma ngobrak-abrik semua rahasia William, tapi justru malah harus temenin William di rumah sakit. Nanti apa? William mikirnya Salma ini gak sayang suami, nanti Bu Tania mikirnya Salma ini gak sayang sama anaknya. Apalagi Iris lah, kita semua tahu mulutnya gak bisa dikontrol dan gak bisa difilter juga. Ujung-ujungnya apa? Buang-buang waktu lagi. Nah, Salma gak mau kayak gitu lagi. Makanya ini pun juga akan bagus ke depannya, biar Salma tuh bisa konsen dengan apa yang Salma tuju gitu dan Salma mau. Contohnya seperti apa? Nih contoh kecilnya kayak episode kemarin aja, ketika Salma ditelepon William harus ambil file di flash disk di rumahnya. Coba, masih ingat gak di episode kemarin? Apakah Salma ini mengambil flash disk tersebut untuk William? Karena enggak. Salma bilang pura-pura macet apalah. Ngebohong kepada William. Tujuannya apa? Ya supaya gak ketahuan. Nah, ini kan menjadi sebagai salah satu bukti Salma tuh udah pengen gimana caranya gak mau lagi diterka-terka sama William juga teman-teman. Itu adalah salah satu contohnya di episode kemarin. Makanya di episode kali ini pun juga Salma akan kembali melakukan hal yang sama. Mirip-mirip lah. Biar apa? Biar ketika semua terbukti, Salma ini gak mau lagi dengar kebohongan dari mulutnya William dan juga Dinda. Karena Salma pun juga capek. Bukan cuma kita aja. Salma pun juga benar-benar capek. Mana udah berhasil nemuin ini tetap dibilang bohong. Terus nyari kecurigaan, dibilang William, Salma yang gak bisa percaya sama William. Bayangin, Salma yang gak salah aja dituduh bersalah. Sedangkan William sama Dinda yang udah jelas-jelas berselingkuh, tapi masih mencari pembelaan sana sini, biar terkesan kalau Salma yang salah dan curiga. Coba, jahat mana? Dindakor sama si William kan? Makanya Salma sekarang tuh makin pinter. Gak terlalu yang gimana-gimana banget. Gak terlalu yang kayak bodoh banget gitu ya. Atau lebih tepatnya gampang dibodoh-bodohi juga. Karena kan bagaimanapun juga ya Salma ini tuh basicnya dari dulu. Mungkin buat teman-teman yang baru bergabung atau yang udah lupa nonton dari episode pertama pasti tahu banget lah. Salma ini tuh orang yang mandiri sebetulnya. Karena kan tumbuh dari keluarga yang sederhana. Papanya sering KDRT. Jadi Salma tuh kayak single fighter gitu lah. Pokoknya perempuan mandiri banget. Jadi ketika sekarang ngelihat Salma yang kayak gitu lagi tuh seneng. Karena kenapa? Karena pada akhirnya Salma bisa mulai menjadi diri sendiri.
Salma pun juga nggak mau terlalu terikat sama William. Tapi bagusnya Salma, nah ini yang bikin kagum sama Salma. Salma tahu nih, suaminya selingkuh sama Dinda. Tapi Salma masih bisa memberikan hak-hak William sebagai suaminya. Yang itu yang Salma lakukan kepada William. Kayak misalnya melayani William dengan sangat baik, menjaga William, mengurus William di rumah sakit dan sebagainya. Bayangin, Salma masih sebaik ini loh. Coba perempuan di luar sana, mungkin William udah ditendang dan gak mau tuh nemenin suami kayak William kayak gitu. Ya kan teman-teman, tapi Salma enggak. Walaupun Salma udah yakin Dinda sama William tuh berselingkuh. Cuman karena Salma tahu, ibaratnya Salma pun juga gak mau terlalu berdosa dan pengen ada bukti yang lebih jelasnya. Sampai Salma benar-benar ketemu bukti dan waktu sih lebih tepatnya, momentum yang tepat, baru Salma ambil keputusan. Makanya ini pasti akan terkesan muter-muter tapi seru. Karena semakin hari ruang lingkup William sama Dinda tuh semakin sempit. Andi udah mentok gak bisa bohong lagi karena malu sama Salma. Sedangkan Roy terdesak juga karena ketahuan nolongin Iris di episode kemarin. Jadi Roy cuman bisa bilang aja. Karena kan Roy pun juga, ya sekarang gini, Roy ini memang pintar, jahat tapi pintar gitu. Maksudnya bisa menempatkan posisi dan dirinya seperti apa. Tapi karena Roy pun juga tahu Salma ini pintar, dan kalau Roy sampai bohong nih soal Iris, maka Salma pasti yakin Roy ini sengaja pacarin Dinda untuk nutupin semua kebusukan Dinda sama William. Makanya Roy cuman bisa diam aja ketika Salma tanya-tanyain. Kebayang kan teman-teman, sepanik apa William, sepanik apa Dinda. Ketika Salma nanya, Pak Roy pura-pura ya pacaran sama Dinda. Roy cuman diem aja dan gak berkutik. Dinda, namanya orang tukang bohong dan namanya orang bersalah, pasti menjelaskan dengan berbagai macam alasan. Udah biasalah, orang jahat pasti penuh dengan alasan. Sehingga Salma gak perlu lagi nanya sama Dinda bener apa enggak ini dan itu, karena udah tahu. Bahkan yang paling epic itu adalah ketika Salma menanyakan heels dari Dinda yang kotor. Dari mana? Habis ke sawah nih bu. Dinda pun juga gak bisa menjawabnya. Bahkan Mimin nunggu banget sebetulnya adegan tampar si Dinda ini, karena aduh udah gak bisa lagi ditahan-tahan ya. Apalagi ngeliat tingkah laku Dinda yang kemarin dandan, berharap ketemu suami sirinya, sok kecantikan. Tiba-tiba gak jadi. Emang dasar tukang halu. Udah bener sih yang diomongin Andi. Andi tuh seneng deh, gak mau jaga rahasia lagi Dinda sama William, karena Andi masih ingin perjuangin cintanya sama Dinda. Memang ini terkesan kayak aduh si Andi ini kayak maksain, tapi ada bagusnya juga. Karena dari sisi Salmanya, secara otomatis Andi udah pasti gak bisa bohong lagi seperti yang Mimin katakan barusan. Karena kenapa? Karena Andi ngerasa malu sama Salma. Dan Andi pun juga udah bilang kan sama William, kalau Andi gak mau lagi kehilangan Dinda. Atau lebih tepatnya kehilangan kesempatan untuk bersama dengan Dinda. Dan lama-kelamaan pun juga sebetulnya si Dinda kok sadar, cuman Andi yang bisa mengerti Dinda. Coba. Ketika semua ini udah terjadi, kan akhirnya apa? Gak ada yang bener gitu. Dinda gak bener, Roy gak bener sebetulnya. Jadi akhirnya Salma balik lagi. Ya ngelihat Roy yang kayak gitu, yang malah nyamperin Iris dan lain sebagainya. Nyamperin Iris maksudnya. Ya kan udah gak perlu lagi disembunyikan, gak perlu lagi dijelaskan. Tinggal gimana Dindanya mau jujur apa enggak. Kalau masih tetap bohong gak apa-apa, jujur lebih bagus gitu. Kenapa Mimin bilang kalau Dinda bohong tetap gak apa-apa? Karena Salmanya juga udah tahu. Makanya kenapa ada senyuman jahat dari Salma kepada Dinda. Dan semoga ditampar ya, soalnya ada adegan Bendesi yang nampar nih. Si Salma nampar Dinda, biar bagus aja, biar pas gitu. Karena bagaimanapun juga percuma, Salma udah punya kunciannya, Roy pun juga udah gak bisa berkutik, Andi pun juga sama. Jadi mau gak mau Dinda sama William ini pasti akan ngomong sesuatu. Ya pasti bohong, udah pasti, cuman kan kayak gak bisa ngelak lagi. Mau gimana? Mana Salma nanti bakal nelfon nomor klien yang dipakai Dinda. Ayo mau gimana coba? Mau gimana? Ayo Dinda mau gimana? Kan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan ini seneng banget. Memang terkesan muter-muter ya teman-teman, sabar aja. Karena memang alur cerita sinetron ini tuh emang kayak gitu.
Ngeselin tapi bikin penasaran. Tenang aja, yang terpenting Salmanya sekarang udah mulai tegas dan Dinda nggak bisa lagi berbohong. Gimana teman-teman? Seru kan episode malam ini? Nah, sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.